Di episode kali ini, kita akan belajar untuk membuat komponen modal menggunakan children props. Sebelumnya, kita sudah membuat komponen new node seperti ini ya, teman-teman. Nah, di episode ini, kita akan membuat komponen new node ini menjadi modal. Seringkali modal itu disebut juga pop-up ya, teman-teman. Tapi sebetulnya ada perbedaan antara modal dan pop-up. Modal ini adalah antar muka yang harus diberikan aksi sebelum ke bagian lainnya. Contohnya seperti ini ya. Kalau di sosial media gitu ya, waktu kita pertama kali setup, ini ada invite your friends. Nah, kita harus kasih action untuk modal ini sebelum kita bisa lanjut ke antar muka atau screen yang lainnya. Kalau pop-up, bedanya adalah dia menampilkan antar muka yang tidak mengunci antar muka lainnya. Contohnya kayak notification. Kita masih bisa lihat antar muka atau UI atau screen yang sekarang saat ini kita lagi lihat tanpa terganggu atau tanpa terkunci oleh si pop-up. Nah, itu bedanya antara modal sama pop-up. Jadi modal ini untuk uh, harus dikerjakan gitu ya, harus dikasih action. Tapi kalau pop-up nggak harus dikasih action, cuman kayak contohnya kayak notifikasi. Untuk membuat modal, kita akan menggunakan yang namanya HTML dialog tag. Nah, sebelumnya mari kita belajar dulu tentang HTML dialog tag ini ya, teman-teman. Teman-teman bisa pilih yang Web3 Schools nih, bisa cari HTML dialog tag, terus lihat contohnya. Jadi dialog ini adalah HTML elemen ya, teman-teman. Penggunaannya simple, cukup seperti ini. Elemen dialog lalu dikasih uh, properti open di sini supaya si dialognya terbuka. Kalau kita lihat contohnya, nah ini yang elemen dialog ini ditampilkannya seperti ini. Jadi seperti model ya. Nah, kalau opennya kita hapus, coba kita run, dia ngilang jadi hidden. Dan ini dialog ini kalau kita rubah jadi P gitu ya, elemen paragraf, dia akan jadi teks biasa gitu. Tapi kalau kita kasih atau masukin di dalam elemen dialog yang open, dia akan tampil jadi seperti ini. Nah, kita mau buat komponen new node ini sebagai modal, jadi di atas yang lainnya. Kita akan membuat modal itu sebagai komponen ya, teman-teman. Dan seperti biasa, kalau kita mau buat komponen, kita buat new file. Ini nama komponennya modal.jsx. Lalu saya juga udah upload CSS-nya. Ini buat kasih styling ke modalnya ya, teman-teman. Teman-teman bisa copy. Ini saya akan taruh juga di description. Teman-teman bisa dapetin dari GitHub Belajar Coding episode 9. Ini teman-teman bisa copy, ada dua kelas, backdrop dengan model. Ini dikasih positioning, dikasih width-nya, height ya, posisinya, lalu kasih background color, ini buat shadow-nya, lalu kasih Z index 1 supaya ini di atas Z index default-nya ya. Kalau Z index itu default-nya 0, jadi kalau dikasih 1 ini akan jadi kayak layering di atasnya gitu. Ini pernah saya bahas juga waktu di seri tentang CSS. Begitu juga dengan modal, dikasih border, kasih shadow juga, padding, kayak gitu. Ini tinggal copy aja, teman-teman. Dan teman-teman bisa buat juga new file model.module.css. Lalu paste CSS-nya, save ya. Di komponen modalnya kita mau import style from dari model.module.css. Kita import
styles-nya, lalu kita buat komponen modalnya ya. Ini function, modal, lalu kurung kurawal seperti ini. Ya, seperti biasa kalau function ini atau komponen modal ini, komponen itu selalu nge-return, dan return ini kita buat juga kurung seperti ini, dan saya akan buat empty tag ya teman-teman. Seperti biasa, kalau komponen React.js ini harus nge-return satu tag, jadi saya buat nih parent-nya ya, empty tag. Dan di sini saya mau buat elemen div, dan juga satu lagi adalah elemen dialog. Nah, elemen div ini tujuannya adalah untuk kita bisa masukin si stylenya ya. Jadi class name ini saya panggil si kelasnya dari style yang namanya backdrop. Nah, tadi dari modul CSS tadi ada kelas backdrop dan model. Yang kelas model saya akan masukin ke sini. Ini saya copy. Yang kelas model saya masukin ke elemen dialog ya teman-teman. Nah, sampai sini udah beres functionnya, ini kerangkanya, dan kita perlu export juga seperti biasa. Kalau komponen harus diekspor, export default model. Nah, si komponen model ini dia punya dialog ya teman-teman, dan kita mau masukin komponen new node itu, yang komponen new node ini kita simpen di komponen nodes ya, kita panggil di komponen nodes, dan si komponen new node ini kita mau masukin ke dalam modal ya teman-teman. Jadi kita panggil komponen modalnya di sini teman-teman. Kita wrap gitu ya, kita masukin komponen new node di dalam komponen modal. Nah, coba kita save. Kita juga harus masukin modal ini ya. Kita harus import, jangan lupa. Kalau kita panggil komponen dari komponen lain, kita harus import juga komponen tersebut. Masukin komponen modalnya from modal seperti itu. Kita save. Ini juga masih ada tanda titiknya yang belum di save tadi. Coba kita save. Nah, jadinya seperti ini ya, belum kelihatan dialognya. Apakah karena kita belum kasih open? Nah, coba kita balik lagi, kita kasih dialognya ini open. Coba kita save, balik lagi, tetap nggak kelihatan ya teman-teman. Nah, kenapa? Itu karena waktu kita panggil komponen model ini ya, di nodes, kita scroll ke bawah, si komponen new node ini kita belum tahu waktu masuk ke model ini masuknya kemana gitu. Nah, di sini kita harus pakai yang namanya special props, yang namanya children, teman-teman. Nah, di sini kita harus masukin props, dan si komponen new node itu yang dimasukin ke modal, komponen new node-nya itu jadi props, dan komponen new node itu kita mau masukin ke dalam dialog. Nah, jadi kita masukin si props-nya, props.children ke dalam sini, teman-teman. Jadi kita tahu kalau kita balik lagi ke nodes ya, ini list dari komponen node. New node ini masuk ke modal, dan new node ini jadi props. Masuk ke modal ke sini jadi props, dan si new node tadi dimasukinnya ke dialog karena kita mau jadiin dialog. Nah, untuk
kasus seperti ini pakai props yang namanya children. Jadi biasanya kalau props yang sebelumnya ya, waktu kita uh, bikin notes ini ya, kita pakai propsnya itu di komponen note ya. Propsnya ini kita kasih nama sendiri, title, description. Ini namanya kita yang tentuin. Tapi kalau children ini ya, teman-teman, ini harus kita yang tentuin. Sorry, di model ini namanya itu udah harus children gitu, nggak bisa pakai nama yang lain. Ini untuk menunjukkan nama props yang mau kita masukin ke si parent-nya. Nah, coba kita save, balik lagi kita lihat. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Ini jadi udah jadi model, tapi ini ada CSS stylingnya harus kita edit sedikit. Kalau kita balik lagi ke new node module.css ini ya, 3 ini nggak perlu karena tabrakan dengan CSS styling yang buat model. Ini kita hapus ya. Coba kita save. Nah, sekarang udah jadi teman-teman sebagai model si komponen new node-nya. Seperti itu.